Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Mas Rauf di channel Bos Senapan Angin. Nah, di video kali ini kita akan ulas senapan angin Predator zombie ya. Ini Predator zombie. Nah, ini kita akan ulas untuk spesifikasi dari senapan angin ini sendiri seperti apa dan kualitasnya bagaimana akan kita ulas di video kali ini. Jadi ini kita akan tes akurasi dan juga tes FPS-nya ya. Seperti apa kita akan ulas satu persatu. Kita lanjut ke video tes akurasinya saja mending ya. Oke, kita lanjut ke sana dan kita akan uji akurasi dan FPS-nya. Oke, ini kita akan uji tes akurasinya dan ini kita tekan dulu ya, kita hidupkan. Tapi ini kok nggak terlalu jelas ya, ini ya. Dik. Oke. Udah hidup. Kita coba ini di jarak sekitar 45 meteran, nembaknya sluet ya. Ambil yang paling kecil dulu. Oke, kena ya, kelihatan. Kita coba ambil yang sebelahnya. Oke, kelihatan ya, mantap sekali. Kita coba lagi. Oke, mantap juga. Kita tambahin lagi ini ayam ini ya. Oke, tetap mantap ya. Seperti itu. Dan kita perlihatkan ya untuk jaraknya. Nah, ini kita copot dari moncamnya. Nah, ini kita zoomnya untuk jaraknya di sana. Nah, tadi ya, itu kelihatan ada tiangnya itu. Dan untuk senapannya ini, dan untuk jaraknya itu dia di sana kita zoomkan. Nah, ini zoomnya sudah mentok kawan. Nah, itu untuk jaraknya. Dan ini biasa kita tes di jarak dekatnya ya, nitiknya ini di sekitaran 45 meter itu untuk nitiknya. Dan ini untuk barangnya. Oke, seperti itu ya. Ini yang di HP kita matikan. Oke, seperti itu untuk tes akurasinya dan kita tes FPS-nya ya. Oke, ini kita akan uji FPS-nya ya. Tadi sudah uji tes akurasinya, ini kita lanjut ke uji tes FPS-nya. Berapa untuk FPS-nya, dan ini tekanan angin di 2000 PSI. Nah, ini kita pelurunya pakai peluru Hercules ya. Peluru Hercules. Ini kita coba beberapa kali tembakan. Nah, itu untuk speednya bisa masuk di berapa. Untuk FPS-nya kita akan coba. Ini sudah kita mulai dari 0 ya. Oke, 911. Cukup keren sekali. Cukup tinggi ya untuk FPS-nya. -923. Kita coba lagi. -912. -917. Tetap di 900-an ya berarti ya. Ini kita coba lagi. -910, antaranya di 900-an untuk FPS-nya ya. Jadi ini cukup keras untuk di powernya. Dan ini tekanan angin di 2000 PSI. Kalau kita isi di 2500 bisa jadi lebih tinggi lagi gitu kawan. Jadi ini cukup oke sekali ya kalau untuk mau buat buru big game ataupun small game pun juga oke sekali. Ini aja kita pakai setelan powernya yang standar, apalagi kita tambah untuk setelan powernya
Nah ini apalagi kita upgrade dengan tambah power plenum, tambah oke lagi, bisa mencapai ke 1000 lebih. Seperti itu ya. Jadi ini kita akan ulas untuk spesifikasinya. Oke, seperti itu ya untuk tes akurasi dan juga tes FPS-nya. Jadi untuk senapan angin Predator Zombie ini cukup keren sekali ya untuk di bagian akurasi dan juga FPS-nya. Karena untuk FPS-nya cukup keras karena sudah mampu di 900 ya, 900, berapa tadi ya, 11 terus 12 antaranya itu kawan. Jadi ini ya cukup oke sekali gitu untuk tes FPS nya. Jadi untuk senapan angin ini cukup stabil ya untuk di bagian FPS nya. Untuk keluarnya angin itu cukup stabil sekali. Dan untuk senapan angin ini kita akan bahas dari mulai depan sampai ke belakang itu untuk spesifikasinya seperti apa, kita akan bahas di video kali ini. Dan ini kita akan ukur dulu untuk di bagian mananya dulu nih ya. Ini di bagian larasnya. Nah ini larasnya panjangnya di berapa ini? Aduh, ini di 60 cm ya, dari ujung pucuk laras sampai ke bagian belakang ini tempat magazin itu di 60 cm. Dan ini senapan itu dengan alurnya alur 12, OD nya OD 14. Dan untuk senapan angin ini dia menggunakan jenis laras Polymac ya, laras Polymac pembuatan dari seamless untuk di bagian larasnya. Terus untuk di bagian tabungnya ini berapa ini kita ukur ya, ini tabungnya kan 500 cc. Nah kalau 500 cc ini mencapai di 60 biasanya, 60 cm. Nah, ini mili ya, 60 mm. Dari 60 mm ini mencapai ke berapa ini? Oh benar, di 60 mm. Nah ini ya, ini nyampe di 6 untuk di lingkaran luarnya. Nah itu di 60 mm. Dan untuk senapan angin ini cukup keren juga untuk di bagian serombong ini ya, serombongnya atau pengaman larasnya ini kita menggunakan serombong yang double ya, yang dalam ini juga ada, yang luar pun juga ada. Kalau yang luar ini kita ukur juga ya, untuk yang luar yang bagian depan masuk di 22 OD 22 ya ini ya. Terus yang belakang sini, aduh ini kok kelihatan kayak besar. Ini yang belakang masuk di 25. Jadi untuk OD-nya yang belakang ini 25, yang ini 22. Nah, ini udah ada variasinya juga ya untuk di bagian serombongnya. Terus yang dalamnya ini kita masuk di berapa ini ya? Yang dalamnya ini di OD 20. Oke, cukup keren juga. Untuk dalamnya OD 20, wis mantap sekali untuk senapan angin ini. Dan untuk senapan angin ini dia untuk pengisian itu ada di adaptor antara sambungan tabung ke chambernya. Nah ini ya, terus untuk pengisiannya itu dia menggunakan jenis mini coupler. Terus untuk di tekanan angin, senapan angin ini dia mampu kita isi di tekanan 2800 PSI untuk maksimalnya ngisi ya. Jadi untuk senapan angin ini maksimal ngisinya di 2800 PSI. Dan untuk di chambernya, nah ini kita coba ukur untuk chambernya. Ini ketebalannya biasanya kan di 28. Kalau yang ini dengan seri 7 itu berapa? Oke. Masuk di 30 atau 30 mili ya ini ya. Nah ini 1 cm, 2 cm, 3. Nah ini 30 mili ya, berarti ya 30 mili. Nah seperti itu kawan. Dan ini untuk senapannya cukup oke sekali ya. Dan ini untuk di bagian apa namanya, di manometer. Nah ini ya, manometernya ada di bagian bawah. Untuk manometer ini bisa kita lihat untuk tekanan anginnya masih berapa, itu bisa kita lihat lewat manometer ini yang dari bawah ini. Dan ini bisa kita pasang magazin juga. Magazinnya isi 14 kron atau 14 peluru di senapan angin ini. Jadi untuk senapan angin ini usahakan jangan sampai kehabisan angin. Takutnya kalau kehabisan angin ntar ada kendala di entah kebocoran lewat laras, kebocoran lewat valve dan lain sebagainya. Makanya senapan angin
angin ini jangan sampai kehabisan anginnya. Seperti itu ya. Dan untuk senapan angin ini cukup keren juga untuk dudukan teleskopnya. Dia pakai yang atas bisa, yang bawah pun juga bisa. Dan untuk senapan ini triggernya kita juga sudah pakai trigger match. Jadi kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita, kenyamanan kita untuk menekan di picu itu seperti apa. Mau keras, mau ringan pun juga bisa. Seperti itu ya. Dan untuk senapan angin ini untuk di bagian hammer, dia sudah pakai stainless kawan. Otomatis kalau kita sudah pakai stainless, dia tidak bisa berkarat dan akurasi pasti stabil gitu ya. Untuk tusukan pelurunya sudah pakai stainless juga. Untuk bautnya ini sudah keseluruhan ya, itu sudah pakai stainless dan ini sangat rapi sekali untuk di senapan angin ini. Untuk pembuatannya cukup rapi banget dan ini ya cukup keren ya. Pegangannya sudah pakai grip ori dan untuk senapan angin ini juga sudah bisa dilipat untuk di bagian popornya ini ya. Popornya bisa dilipat dan untuk di bagian popor ini bisa maju dan mundur. Oke, untuk senapan angin ini tadi kita untuk di bagian teleskopnya kita pakai teleskop Yubin ya. Yubin ini kita bandrol di harga 750.000. Nah, itu sudah termasuk dengan kelengkapan ya. Untuk teleskopnya ada rel dudukan teleskopnya juga sudah ada gitu. Dan untuk senapannya sendiri ini kita bandrol di harga cukup 4 juta rupiah saja. Sudah termasuk dengan kelengkapannya juga seperti kayak teleskop ya, ada kelengkapannya. Untuk kelengkapan dari senapan angin ini ada pardam, tali sandang, gantungan peluru tes, magazin, single shoot dan juga STKS. Dan tentunya kita kasih tas juga gitu. Oke. Dan untuk di bagian senapan angin ini untuk tarikan kita bisa taruh sebelah kanan, bisa taruh sebelah kiri. Untuk cancel kokang pun juga sama ya, bisa kanan kiri. Untuk senapan angin ini cukup keren sekali ya. Untuk di bagian FPS nya itu mencapai ke 900. Itu aja kita pakai setelan power standar. Dan itu untuk di bagian manometer. Nah ini ya, nah ini bisa kita gunakan untuk output ya. Kalau kita pengen pakai regul, nah itu ya, kalau pengen pakai regul itu ini bisa buat outputnya gitu kan. Jadi kita emang pasang di bagian chambernya biar kalau untuk pasang regul ada outputnya. Dan untuk senapan angin ini tidak pakai regul dan juga tidak pakai power plenum bisa nyampe segitu. Apalagi kalau kita upgrade pakai power plenum dan juga regul pasti lebih mantap sekali gitu kawan. Ini cukup keren sekali ya untuk senapannya. Dan untuk senapan angin ini ingat ya, untuk harganya kita bandrol di 4 juta rupiah saja. Dan kalau kawan-kawan tidak suka dengan teleskop Yubin, bisa ke pindah teleskop seperti yang lainnya. Karena untuk teleskop di sini kita itu ready dari mulai harga 300.000 sampai ke harga 1 jutaan, 2 jutaan pun juga ready gitu kawan. Dan ini tadi kan yang terpasang ya, untuk teleskop Yubin ini tadi itu yang terpasang, makanya ya kita buat tes akurasinya seperti itu. Dan untuk teleskop Yubin ini ya nggak terlalu kita sarankan ya. Kalau kita sarankan itu daripada Yubin itu ya mending di kayak di Speak ya, itu lebih oke itu kalau bagi saya ya. Soalnya selera orang itu beda-beda gitu kawan. Jadi ya tergantung selera juga gitu. Dan kalau selera saya daripada Yubin itu mending ke Speak. Tapi kalau seleranya Yubin ya mending Yubin aja gitu kawan. Dan ini untuk kalau selera saya sih mending kayak Markul gitu. Tapi untuk Markul kan harganya cukup lumayan gitu. Tapi kalau untuk standaran kan di Yubin atau di Speak. Seperti itu ya. Dan ini cukup keren sekali untuk senapannya. Dan untuk power oke, FPS ya tadi sampai ke 900. Untuk akurasi di jarak 45 meteran tadi ya, itu sudah oke juga. Dan ini untuk di bagian angin ini kapasitasnya mampu diisi 2800. Ini cukup keren sekali ya. Bisa kawan-kawan pasang bipod juga untuk di bagian depan. Di sini juga kita readykan bipod seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan kalau mau ambil senapan angin ini langsung saja hubungi nomor WA admin yang sudah tertera ya. Untuk cara pemesanan di kami bisa melalui COD dan juga transfer langsung. Tinggal kawan-kawan hubungi nomor WA admin saja gitu ya. Oke, demikian dulu untuk video kali ini ya dari saya Mas Rauf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.